Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pada jam ketiga ini kita melanjutkan pembelajaran tema. Tadi kalian sudah belajar bahasa Arab, kita akan melanjut kepada tematik, yaitu bagaimana kita bisa menceritakan isi dongeng dengan cara menemukan isi atau makna dari dongeng itu dengan menggunakan peta pikiran, ya. Peta pikiran. Kita mencari memahami isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Apa sih peta pikiran anak-anak? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menemukan informasi dengan menggunakan diagram. Biasanya dalam membuat peta pikiran kita menggunakan kata-kata tanya. Contohnya, siapa, apa, di mana, kapan. Biasanya menggunakan kata-kata tanya. Siapa yang menanyakan orang, apa kegiatan yang dilakukan, di mana menanyakan tempat, kapan biasanya menanyakan waktu. Contoh anak-anak, guru mempunyai sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Ada sebuah kucing kecil yang dirawat oleh seorang tuan, yaitu petani ladang. Kucing kecil itu, di mana petani itu tuannya memiliki kucing kecil itu kuda dan sapi. Saat kucing kecil itu bertemu kuda, apa yang dikatakan kuda? Hai kucing kecil, kamu tidak berarti apa-apa bagi tuan, karena kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat, kata si kuda. Lalu si kucing kecil itu bersedih. Dia berjalan dengan sedih. Setelah itu ketemu dengan sapi di kandangnya. Apa yang dikatakan sapi? Hei kucing kecil, kata yang sapi, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lihatlah aku bisa menghasilkan susu dan bisa dibuat keju dari susu yang aku hasilkan. Akhirnya kucing kecil bersedih lagi. Dia berjalan, duduk termenung. Datanglah seekor kucing tua. Lalu dia bertanya, ada apa? Kucing kecil, dia menceritakan kepada kucing tua bahwa dia diremehkan oleh kuda dan sapi, bahwa dia tidak mampu membawa beban, tidak bisa menghasilkan susu. Lalu apa yang dikatakan kucing tua? Kamu tidak perlu kecil hati. Kamu lakukan apa yang kamu punya dari kelebihan kamu. Akhirnya si kucing kecil itu diam setelah kucing tua mengatakan seperti itu. Dia tidak sedih lagi. Ternyata saat tuannya datang, dengan lelah tuannya nampak sedih, langsung kucing kecil mendatanginya ke rebahannya, meloncat membuat girang. Apa yang dikatakan oleh tuan tadi? Kamu ternyata hewan piaraanku yang bisa menghiburku. Ternyata kucing kecil itu mempunyai kelebihan, bisa menghibur tuannya. Nah, baiklah anak, dari cerita itu kalian bisa menceritakan kembali isi dongeng, yaitu dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran, apa peta pikiran? Kita buat judulnya dulu anak-anak. Kisah kucing
kecil. Ini peta pikiran pakai diagram. Pertama dari dongeng itu, siapa saja tokoh dalam dongeng. Ini yang namanya bentuk diagram. Kemudian ada siapa tadi di sana, anak? Ada kucing tua. Apa yang dilakukan kucing tua? Tadi kalian tahu kucing kecil itu selalu bersedih. Mengapa kucing kecil bersedih? Kemudian buat lagi apa tadi? Apa yang dilakukan kucing kecil? Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Ini adalah peta pikiran anak-anak dalam bentuk diagram. Siapa saja? Kemudian kalian jawab dari dongeng yang tadi Ustazah ceritakan. Apa yang dilakukan kucing tua? Ya. Kemudian mengapa kucing bersedih? Kalian menjawab pertanyaan ini dari peta pikiran. Kemudian apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian bisa menceritakan isi kembali dari dongeng itu. Apakah ini masih ada peta pikiran lain? Ada, banyak. Misalnya, siapa yang tokoh yang sombong? Bisa. Itu adalah peta pikiran ini untuk mempermudah kalian dalam menceritakan kembali dan memahami makna isi dongeng. Baiklah anak-anak, setelah kalian tahu tentang peta pikiran dalam bisa memaknai dan menceritakan kembali isi dongeng ini, nanti kalian bisa buat peta pikiran dari dongeng yang akan nanti Ustazah tugaskan kepada kalian. Kiranya itu saja yang perlu Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.